Di balik gemerlap perumahan Bukit Magnolia di kawasan CIC, Jawa Barat, ada rahasia yang jarang diucapkan lantang. Tanah tempat rumah-rumah megah, sekolah, minimarket, hingga klinik berdiri ini dulunya adalah kuburan besar warga. Tidak semua jenazah dipindahkan saat pembangunan dimulai. Beberapa makam tua hanya ditimbun dan ditutup rapat dengan beton. Pertama kali mendengar cerita ini dari Pak Darman, satpam senior yang sudah lebih dari 10 tahun menjaga kompleks. Malam itu hujan baru reda. Udara masih lembab dan kami duduk di pos sambil menyeruput kopi hangat. "Pak," saya memulai, "benarkah di sini sering muncul kepala terbang?" Pak Darman menatap saya lama sebelum meletakkan gelasnya. "Kamu percaya hal begituan?" Tanyanya balik. "Saya tidak tahu," jawab saya. "Tapi warga sering berbisik, saya penasaran." Ia menarik napas berat. "Sudah sering saya lihat. Bukan cuma saya, warga juga. Ada yang lari terbirit-birit, ada yang sampai sakit berhari-hari karena syok." Saya menelan ludah, menunggu dia melanjutkan. "Biasanya muncul kalau malam 1 suro. Tanda-tandanya jelas. Bau melati, kadang bercampur amis. Lampu jalan berkedip. Angin mendadak berhenti. Lalu dia muncul." Besoknya, saya memberanikan diri bertanya pada Bu Eha, salah satu warga paling tua. Ia masih memelihara kebiasaan menabur bunga 7 rupa di depan rumah setiap malam suro. Tepatnya malam 1 suro. "Ah, Mas mau tahu soal itu?" katanya sambil merapikan kerudungnya. "Itu bukan hantu biasa. Orang sini dulu menyebutnya kepala peng-peng. Konon, kepalanya terlepas dari tubuh. Dia mencari bagian yang hilang." Saya mengernyit. "Ada yang bilang Banaspati, Bu." Bu Eha tertawa pendek. "Banaspati itu api, yang ini kepala manusia. Kamu kira sama?" Kata-kata Bu Eha membuat bulu kuduk saya meremang. Ia lalu menambahkan dengan lirih, "Tanah ini sudah diberi pesan oleh leluhur. Jangan sembarangan. Ada ritual khusus dulu. Tapi, ketika pembangunan datang, ritual itu tidak dilakukan. Itu sebabnya mereka gentayangan." Rasa ingin tahu saya semakin besar. Malam itu, saya dan Pak Darman berpatroli di area minimarket yang menurutnya sering jadi pusat kemunculan. Langit hitam tanpa bintang. Angin malam membawa suara gesekan ranting. Semakin jauh kami melangkah, semakin jelas bau melati menusuk hidung. "Ini tandanya," bisiknya. "Jangan menoleh sembarangan." Saya mengangguk, tapi bulu kuduk saya mendadak berdiri. Ada yang mengawasi dari atas. Saat menengadah, jantung saya serasa berhenti.
Di tepi atap minimarket, sebuah kepala melayang. Rambutnya panjang basah, matanya merah menyala. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Kamu lihat, suara Pak Darman serak. Sebelum sempat saya menjawab, kepala itu meluncur tepat ke arah kami. Saya merunduk, keringat dingin mengalir di pelipis. Suara bisikan tajam menggema. "Tolong kami." Keesokan harinya, saya menemui seorang sesepuh desa. Lelaki tua itu duduk bersila di beranda rumah panggung. "Betul, Nak," katanya pelan. "Ada ritual yang terlewat. Waktu itu pembangunan buru-buru. Padahal roh-roh itu harus dilepaskan dengan doa. Sekarang mereka mencari perhatian, ingin dipulangkan." Saya menceritakan apa yang saya lihat. Sesepuh itu mengangguk dalam. "Kalau sudah bicara padamu, berarti mereka percaya. Kau saksi mereka." Malam satu suro pun tiba. Warga enggan keluar rumah, menutup pintu rapat-rapat. Saya bersama Pak Darman dan beberapa satpam lain berkumpul di taman dekat minimarket. Angin mendadak berhenti. Bau melati merebak. Kali ini lebih pekat. Suara seperti kain basah diperas terdengar dari kegelapan. "Tahan, jangan lari," bisik Pak Darman. Dari arah pepohonan, kepala itu muncul lagi. Kali ini lebih besar. Wajahnya pucat, matanya berair darah. Ia melayang perlahan mendekati kami. Udara mendadak berat, dada terasa sesak. Suara lirih keluar dari mulutnya. "Kami ingin pulang. Pulangkan kami." Pak Darman dengan tangan gemetar mengeluarkan sebilah keris kecil. Ia membaca doa dengan suara bergetar. Cahaya samar muncul dari bilah keris. Kepala itu melayang mundur, menuntun pandangan kami ke tanah di bawah minimarket. Tanah bergetar. Retakan terbuka. Dan samar terlihat susunan makam tua yang terkubur di bawah pondasi. Kami terpaku. Sebagian warga yang ikut menyaksikan menutup mulut menahan jeritan. Keesokan harinya, warga sepakat mengadakan ritual adat. Sesepuh memimpin, menaburkan bunga 7 rupa, membakar kemenyan, dan melantunkan doa penghormatan. Semua larut dalam keheningan sakral. Bau melati kembali hadir. Tapi kali ini harum murni, tanpa amis. Pak Darman berdiri di samping saya. "Mereka sudah lega," katanya pelan. Malam-malam berikutnya, kepala itu tak lagi terlihat. Warga merasa aman, meski ada yang tetap menabur bunga setiap satu suro. Namun, beberapa hari kemudian, satpam menemukan secari kertas di bawah plang minimarket. Tulisan tangan samar di atasnya berbunyi, "Terima kasih telah mengingat kami. Rumah sejati bukanlah tanah atau jasad, melainkan penghormatan dan kenangan. Jangan lupa, kami selalu ada di sini."